Perdagangan mencatat total kebutuhan daging sapi untuk wilayah Jabodetabek dan Bandung Raya mencapai sebanyak 53.707 ton, di mana stok daging sapi di bulan Maret surplus sebanyak 7.427 ton dan di bulan April surplus 1.104 ton. Namun di bulan Mei pada Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran masih defisit 9.424 ton. Bonus demografi yang tengah dinikmati oleh Indonesia kini dihadapkan dengan tantangan besar, yakni bangkit dari krisis ekonomi dampak dari pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah penduduk Indonesia hingga 2020 didominasi oleh generasi Z dan milenial. Hasil survei sepanjang Februari hingga September didapati generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa, setara dengan 27,94% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 270 juta jiwa. Sementara generasi milenial mencapai 69,90 juta jiwa atau 25,87%. Anak muda, khususnya milenial, memiliki pengaruh yang sangat besar bagi ekonomi. Selain usia produktif sebagai angkatan kerja, generasi milenial sangat adaptif, sehingga kunci kesuksesan ekonomi digital Indonesia sangat bergantung pada generasi muda. Selain itu juga, generasi milenial berpotensi besar menjadi motor penggerak usaha mikro, kecil, dan menengah. Lantas, bagaimana anak muda bisa memulai dunia usaha hingga menggerakkan ekonomi negara? Tidak sedikit orang yang apatis dengan anak muda. Ketika anak muda terjun ke politik misalnya, ada opini, anak muda tahu apa? Ketika anak muda terjun bisnis, ada pula opini yang bilang, anak muda bisa apa? Dan masa depan kita hari ini ada di tangan anak muda. Kenapa? Kita lihat data dari 270 juta jiwa populasi di Indonesia, kaum dengan populasi terbesar adalah anak muda atau generasi muda. Hampir 70 juta jiwa penduduk Indonesia adalah milenial dan lebih dari 74 juta jiwanya adalah generasi Z. Dapat dipastikan nasib bangsa kita ada di tangan mereka. Nasib ekonomi negara kita pun ada di tangan anak-anak muda ini. Anda menyaksikan di Indonesia Economic Club bersama saya tentunya April Vita dan senior saya Prof. Renat Kasali yang kita akan angkat sebuah tema yang menarik, sukses raup cuan di usia muda. Prof, langsung saja di malam hari ini di situasi yang berbeda di studio kita terlihat pancaran-pancaran optimisme ya Prof, anak-anak muda yang ya tidak jauh beda sebenarnya umurnya dengan saya begitu ya. Biasanya milenial yang sukses menggerakkan tentunya ekonomi negara. Dan saya langsung saja menyapa mereka. Saya ingin menyapa satu persatu nih Prof. Silakan. Yang pertama saya ingin menyapa pengusaha muda Arif Widiasa, CEO Agate Internasional. Ini mainnya game. Mainnya game. Game dengan teknologi. Dan kemudian Lisa Yumi yang paling cantik sendiri, founder Prabu Indonesia. Selamat malam. Ini mainannya pada agak fashion ini. Fashion, kita akan nanti lihat, kita akan gali seperti apa. Semua orang modern menggunakan itu. Iya. Dan yang terakhir ada Krishna Aditya, Chief of Staff Advisory. Selamat datang di program di Indonesia Economic Club. Ini pangan dia. Pangan. Nah, ini yang sekarang memang lagi dibutuhkan di negara manapun. Di negara manapun. Survive pangan di dalam negeri. Ya, tapi ngomong-ngomong Vita, ya tadi kan bilang sukses muda dapat cuan ya. Jangan cepat-cepat lah. Jangan cepat-cepat. Baik. Pertanyaan pertama simple Prof. Saya ingin menanyakan di usia berapa sebenarnya memulai bisnis? Mungkin Arif dulu deh. Saya mulai usia 21. 21. Itu 21 itu memulai sebagai apa? Memulai langsung di game development. Memang dari langsung kecil. bikin game. Iya. Dari usia 21 tahun bermain game. Ya, bikin game ya. Menarik. Ya, Lisa sendiri dari usia?
Kalau saya mulai usaha sepatu di usia 26 tahun ya, 26. sebenarnya agak nyasar karena sebelumnya dari banker. Jadi dari banker ke sepatu. Oke, ya masih ada lah hitung-hitungan Sibuk size ya, sekolah Prof. ya. Sibuk sekolah, bekerja, baru kemudian tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang Mudah-mudahan benar. ini jalan yang benar. Oke, ya. 21, 20 kemudian Snap? Kalau saya di umur 21 juga, waktu masih kuliah waktu itu membuat startup perusahaan digital. Oke, apa yang oke, kalau mungkin tadi pernyataan si Lisa menarik bahwa ini kesasar nih. Apa yang membuat Anda optimis akhirnya terjun di dunia fashion sepatu? Karena saya suka ya dengan sepatu dan I'm passionate about it. Karena kalau segala sesuatu kita tumpahkan segala hati dan pikiran pasti akan sukses sih. Jadi saya percaya dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah kita pasti bisa. Ini kalau saya lihat dari kacamata saya, Prof, wanita akhirnya menjadi businesswoman sepatu. Pasti pecinta dulunya sukanya beli sepatu. Beli sepatu. Mungkin ada sekitar 2 lemari gitu, Lisa? Lebih sih. Tapi yang menarik adalah dia membuat sepatu laki-laki. Iya, Sepatu mayoritas laki-laki ya. berarti memahami pasar laki-laki. Benar, itu kita sambil along the way kita belajar ya apa yang dibutuhkan sehingga kita juga tetap development dan belajar terus. Apakah ini belajar dari mempelajari biasanya dari orang terdekat nih? Bisa dibilang gitu karena sebenarnya usaha ini saya mulai bersama suami dan kita berdua sama-sama pecinta sepatu sih. Jadi kalau ke rumah bisa dilihat lemari sepatu lebih besar daripada lemari pakaian. Wow. Oke, jadi dari sharing kemudian akhirnya berubah menjadi bisnis. Benar. Dan ini tentunya ya sudah profit lah ya, Prof ya. Oke. Arif. Nah, kalau dari Arif sendiri kan dari awal sudah ke game ya. Iya. Kenapa Di optimis saat sekali? orang belum memperhatikan membuat game, masih Iya. import saat itu. Benar, di saat itu ya kita mungkin salah satu yang pertama, mungkin nggak benar-benar pertama sih, tapi yang lumayan besar di Indonesia. Berapa belas tahun yang lalu itu? 12 tahun, kalau kita 12 tahun, berarti sekarang usia 35 ya? 33. 33, sorry 33. Oke, berarti di awal sudah game ya, dan optimisme bisnis ini akan berkembang dan itu terbukti saat ini. Krisna, kenapa pangan? Apakah dari awal usia 21 tadi sudah terjun langsung ke pangan atau ada background pendidikan? Ya, kalau background pendidikan sebenarnya kan saya teknik elektro ya, electrical engineering, jadi emang suka di bidang teknologinya. Cuman waktu itu di awal bisnis bikinnya ya hanya mengaktualisasi apa yang dipunya, jadi memang bikin teknologi multi touch stable gitu kan ya, emang bikin teknologi yang cukup visioner lah untuk bikin simulasi. Cuman tahun 2012-13 akhirnya ketemu partner Gibran. Akhirnya kita memutuskan untuk bikin e-fishery karena fokusnya ya kita percaya manusia makin lama makin banyak, lahan makin lama makin sempit untuk memproduksi bahan makanan sehingga dibutuhkan teknologi untuk ya men-solve masalah itu karena ya kita masih tetap butuh makanan gitu. Tapi kalau dengan adanya teknologi ya kita bisa meningkatkan produktivitasnya untuk menunjang ya kebutuhan umat manusia yang lebih banyak tadi. Jadi yang dibuat itu adalah teknologinya atau bisnis peternakannya? Teknologinya awalnya. Jadi kita bikin alat untuk ngasih makan ikan ataupun udang secara otomatis dengan dan bisa digunakan oleh siapa saja. Iya. Oke, Krisna, saya dengar juga Anda akan IPO, benar ya? Iya, mudah-mudahan waktu di awal bikin ya saya sama Gibran maksudnya ya visi kedepannya kan emang pengennya ya go public gitu ya company-nya di sana sih. Jadi ya nanti ngelihat kondisinya seperti apa dan ya tadi ya misalnya fokus kita juga selain mengembangkan teknologinya juga memberikan impact untuk ya industri perikanan itu sendiri karena kan Indonesia merupakan negara kedua terbesar produsen perikanan di dunia gitu kan ya. Jadi dengan potensi yang sangat besar ya harapannya kita bisa memberikan dampak yang jauh lebih besar lagi untuk masyarakat. Ya, ini banyak menarik kita ya. Banyak orang yang tidak tahu bahwa Indonesia juga adalah negara perikanan tambak yang penting. Karena berpikirnya kita ini daerah kelautan, laut semua, tidak terpikir bahwa banyak tambak yang juga penting di Indonesia. Cukup besar ya. Iya. Wilayah yang daerah pertambakan. Iya, jadi hampir seluruh pesisir pantai di Indonesia itu ada banyak sekali tambak. Bahkan di Danau Toba, bahkan di Sumatera Barat di atas gunung.
Itu juga banyak sekali daerah-daerah tambak di sana. Iya. Ya. Oke, Adversary sendiri ini apakah perusahaan pertama yang bergerak di bidang kalau tadi berarti secara sistemnya ya di Indonesia? Satu-satunya? Atau ada Yang pertama ya, jadi saat ya teknologi banyaknya menyasar masyarakat perkotaan, ya kita menciptakan teknologi untuk masyarakat daerah. Dan yang pertama di bidang perikanan tadi ya, teknologi untuk bidang perikanan. Cuman kalau sekarang satu-satunya sih enggak sih, udah cukup mulai banyak lah yang sudah mulai banyak mengikuti ya. Yang bermain di sini, tapi ya tadi karena kita pionirnya, jadi top of mind-nya masih di fishery. Gitu. Oke, Lisa, model bisnis apa yang pertama kali tercetus begitu sepatu laki-laki? Kalau kita model bisnis untuk Prabu di D2C, direct to customer. Jadi kita ingin customer itu mendapatkan value yang paling bagus dengan harga yang dibayarkan. Jadi melalui D2C ini memang kita tidak membuka offline store, sehingga cost yang seperti itu bisa kita cut dan kita bisa go directly ke customer kita. Sehingga feedback juga kita bisa dengarkan dari customer secara langsung. Jadi bisa juga customize dengan keinginan customer ya? Customize sampai saat ini hanya untuk warna. Tapi untuk customer biasanya mereka kan kalau beli online suka agak problem tuh di sizing. Nah kita provide untuk ganti size. Prof Renat sepertinya sudah mulai tertarik ya, sudah mulai tanya-tanya. Arif, berapa persen keuntungan di pandemik ini kenaikannya? Iya, sebenarnya kalau industri game di pandemi ini memang bisa dibilang blessing in disguise. Boom ya. Lumayan, jadi signifikan sekali. Bahkan salah satu produk kita di kuartal pertama pandemi itu naik 300% quarter on quarter. Tapi mungkin yang kita juga sangat bahagia juga sebenarnya karena pandemi itu banyak memberikan tekanan ya ke banyak orang. Jadi ini data dari Google, kata kunci yang banyak dicari selama masa pandemi dan naik 25%, itu adalah kata main bareng. Betul ya? Betul. Main bareng. Nah, karena Jadi, Prof sudah membuka kata main bareng gitu ya. Nanti kita akan realisasikan main bareng yang seperti apa. Prof, kita harus break dulu ya, Baik, Prof. iya. Baik. Pemirsa, pastikan Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Care itu penuh perhatian. Care itu seperti Holistic Care Ester C yang bantu jaga daya tahan tubuh, namun lebih tidak perih di lambung. Kini dengan kemasan baru. Semua muda manggil-manggil ini. Cek tiket.com untuk liburan murah di tanggal muda. Minum Enervon Aktif diperkuat dengan zinc yang bantu hentikan pertumbuhan virus serta dilengkapi vitamin C non-asidik dan B-kompleks untuk perkuat daya tahan tubuhmu setiap hari. Harpic disinfektan kamar mandi baru. Di kamar mandi ada kuman berbahaya dan noda membandel yang nggak bisa dihilangkan pembersih biasa. Harpic bersihkan 10 kali lebih baik untuk kamar mandi higienis. Coba Harpic disinfektan. Semua muda manggil-manggil ini. Cek tiket.com untuk liburan murah di tanggal muda. Apa masalah mencuci dengan deterjen? Kusam, masih ada noda, apek lagi. Itu karena deterjen aja nggak cukup. Baru, Vanish Oxy Action didukung oleh Dettol, hilangkan noda, cerahkan warna, serta hilangkan bau dan bunuh kuman. Di mesin cuci bisa. Yuk, kita buktikan. Tinta, coklat, kosmetik. Kita buat lebih sulit. Tuntaskan masalah dengan Vanish Oxy Action setiap mencuci. Hilangkan noda dan cerahkan warna. Lengket dan kumas? Pakai Vanish Oxy Action didukung oleh Dettol setiap mencuci. Bau hilang dan bunuh kuman. Buktikan Vanish dengan multi power didukung Dettol. Vanish. Minum Enervon Aktif diperkuat dengan zinc yang bantu hentikan pertumbuhan virus serta dilengkapi vitamin C non-asidik dan B-kompleks untuk perkuat daya tahan tubuhmu setiap hari.
mencuci dengan deterjen? Usam, masih ada noda. Apek lagi. Itu karena deterjen aja nggak cukup. Baru, Vanis Oxy Action didukung oleh Dettol, hilangkan noda, cerahkan warna, serta hilangkan bau dan bunuh kuman. Di mesin cuci bisa. Yuk, kita buktikan. Tinta, coklat, kosmetik. Kita buat lebih sulit. Tuntaskan masalah dengan Vanis Oxy Action setiap mencuci. Hilangkan noda dan cerahkan warna. Keringat dan kumas? Pakai Vanis Oxy Action didukung oleh Dettol setiap mencuci. Bau hilang dan bunuh kuman. Buktikan Vanis dengan multi power didukung Dettol. Vanis. Jadi, sebaik-baiknya hidangan sahur dan berbuka adalah kurma. Dan sekarang, kebaikan kurma ada di Energen. Baru, Energen Kurma. Lengkap kandungan nutrisinya, bantu berikan ekstra energi saat berpuasa. Sebelum imsak, Energen dulu yuk, biar kuat puasanya. Kurmanya terasa. Buka puasa, energen juga ya, Mam. Energi full. Siap puasa full. Baru, Energen Kurma. Ya, kembali di program di Indonesia Economic Club. Dan Prof, tadi di awal kita banyak bercerita masalah background, kemudian apa bisnis model mereka, dan usia berapa mereka mulai start berbisnis. Nah, apa yang membedakan pebisnis muda saat ini dengan zaman, kalau saya bilang, Prof kan nggak enak ya, zaman dahulu. Banyak perbedaannya. Iya. Kalau generasi yang dulu-dulu tuh mulainya dagang, gitu kan, usaha dagang, kemudian masuk ke sumber daya alam. Kalau sumber daya alam kan konsesi, hubungannya sama negara, makanya deket-deket dengan pengambil kebijakan, menyerempet-nyerempet politik dan sebagainya. Tetapi ada yang sangat membedakan dengan mereka larinya ke teknologi dan kreatif, ekonomi kreatif. Nah, yang membedakannya lagi, yang menarik adalah kalau generasi yang dulu-dulu, ya Fit ya, itu memperbesar kesulitan. Memperbesar kesulitan. Jadi misalnya, wah pemerintah begini, pemerintah begitu, modal nggak ada, sulit. Tidak mencoba untuk mencari Bukan. solusi. Mereka mencari solusi, tapi kalau ngomong yang diomongin itu kesulitan gitu, yang besar-besar. Supaya pajaknya nggak besar-besar dong, ya kan? Jadi kalau cerita untung nggak dibesar-besarin untungnya. Tapi kalau generasi yang sekarang belum untung, ngakunya udah untung. Begitu. Nah, bicara masalah followernya baru 10.000, bilang 100.000 gitu kan, sehingga kemudian karena mengutamakan valuasi kan, jadi angkanya bisa diperbesar dan sebagainya begitu. Maka ujiannya benar tadi dilakukan oleh Krishna, yaitu go public, IPO. Nah itu provennya di situ, market akan menilai nantinya, karena di situ ada mata lain yang menilai mereka, ada analis saham dan lain sebagainya, dan mereka akan benar-benar dipreteli oleh para pengamat keuangan dan lain sebagainya. Oke, persentase keberhasilan anak-anak muda dengan situasi yang lebih nyaman, bisa dikatakan demikian ya, karena sudah teknologi semua sudah tersedia, infrastruktur sudah ada. Berapa persentasenya? Kalau secara teoritis hasil penelitian itu biasanya 80% yang memulai di 5 tahun pertama itu hilang. 80% loh yang hilang ya. Mereka bertahan cukup panjang. Kalau kita tadi bilang udah 12 tahun, 13 tahun, babak belurnya udah lewat mereka begitu ya. Dan jadi 80% itu 5 tahun pertama hilang atau gagal, tapi ada sebagian yang nggak menyerah, walaupun gagal, walaupun sulit dia coba lagi, nggak kapok. Sebagian beralih menjadi pegawai, macam-macam lah. Ya, proses itu sudah dilalui. Krishna, tadi Prof. Renat mengatakan bahwa langkah yang nanti Anda akan ambil untuk IPO itu adalah langkah yang tepat. Nah, kalau Krishna sendiri, ini juga mungkin bisa sharing kepada teman-teman yang nonton gitu ya, seberapa toughnya dan proses itu harus dilalui belasan tahun sebelum akhirnya memetik buah tahun lalu ya? Iya. Ya, jadi tadi Efficient ini perusahaan kedua saya, jadi emang ya pasti pernah gagal. Perusahaan kedua, Jadi perusahaan yang pertama tadi waktu saya tambah lama tambah minder loh kalau kayak gini. Tapi kedua yang pertama itu jungkir balik. Jadi yang pertama tadi emang start sebelum kuliah, terus ya gagal gitu kan. Kemudian kita mulai lagi di Fishery juga nggak mudah gitu perjalanannya dari awal tahun 2013 sampai sekarang gitu. Jadi perjalanan di 2 tahun pertama itu paling berat lah. Jadi waktu itu kita cuman berenam timnya gitu kan ya, bootstrap ngebangun produknya, apalagi
kita produknya hardware itu ada IoT-nya, di mana ya industri di Indonesia belum cukup mature untuk kita ngedevelop sebuah produk teknologi gitu kan. Jadi 2 tahun pertama itu sangat-sangat berat lah bagi kita, sampai di titik terendahnya waktu itu ya emang hampir habis gitu bisnisnya. Tapi alhamdulillah kita dapat fundraising, produknya proven, bisa diterima oleh petani-petaninya, sehingga bisa saat 2016 sampai sekarang kita beneran bisa untuk lari jauh lebih kencang lagi. Luar biasa. Lisa, saya dengar ini juga sudah mulai ekspansi keluar Australia dan Singapura begitu ya. Sebenarnya kan masuk ke market-market itu tidak mudah. Apa yang menjadi maksudnya kekuatan Anda atau optimisme yang ada di diri Anda, akhirnya oke, saya percaya dengan produk saya harus melebarkan sayap sampai ke luar negeri. Kalau untuk ekspor sendiri, sebenarnya yang melakukan ekspor ke Singapura, ke Kanada, US, dan ke Australia itu sebenarnya dari sisi manufacturing kita. Kalau untuk Prabu sendiri, saya pede karena kita sudah melakukan itu sebelumnya dan tidak pernah ada masalah. Untuk Prabu, sebenarnya kita tahun ini sudah menandatangani MOU dengan pihak Australia, dan hopefully by June 2021 sudah bisa kejadian Prabu ada di Australia. Wow, jadi Prof kalau kehabisan di Indonesia, Prof bisa cari di Australia. Jauh banget ya. Oke. Lisa, kalau bicara masalah positioning ya gitu ya, berarti tidak pernah ada proses untuk jatuh bangun? Atau juga mengalami hal sama seperti Krisna? Banyak sekali sih sebenarnya, nggak kurang jatuh sih, banyak banget. Jadi kita memang selalu proses pembelajarannya, terutama sepatu ini sebenarnya kalau dibilang manufacturing iya, tapi dibilang seni juga iya. Karena untuk desain sendiri, setiap sepatunya itu ada masalahnya masing-masing. Dan sampai hari ini pun untuk produksi sepatu kita masih belajar. Dan ditambah lagi sekarang era digital kan, itu pembelajaran yang sangat besar lagi untuk kita. Oke, nah kita ngobrol-ngobrol sepertinya ada yang lagi seru main game sendiri gitu. Arif lagi main apa? Lagi main ini, game kita Memories sebenarnya. Oke, ini game yang memang di-create Agate sendiri? Iya, benar. Bisa cerita nggak game apa ini? Jadi ini gamenya sebenarnya pilih sendiri kayak dulu ada buku yang pilih sendiri petualanganmu. Jadi di game ini tuh kita jadi karakter utama yang ada banyak ceritanya dan kita bisa pilih banyak cerita. Ini salah satu ceritanya, kita cerita jadi Tiara, di mana kita itu terdampar ke sebuah negeri, kita bilang negeri pertiwi. Jadi sebenarnya negeri Indonesia. Secara konten banyak konten Indonesianya di banyak game konten Indonesianya. Di sini kita malah pakai bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih. Ini yang main usia berapa? Ini kebanyakan 13 cewek, 13 plus ke atas. 13 ke atas tuh sampai berapa? Nah, kebanyakan kita punya sweet spot itu memang anak kuliahan sama kita bilangnya first married woman gitu. Jadi wanita-wanita yang baru menikah. Oh. Jadi bedanya dengan generasi saya nih, ya. Kayaknya Prof jauh banget nih generasinya. Kalau generasi saya ini sudah nggak main lagi yang seperti ini. Tapi kalau generasi ini kelihatannya sampai tua akan main terus. Ya. Jadi kerja sambil main seperti ini ya, asik begitu ya. Iya. Memang ini main dengan sistemnya. Iya, kalau ini ceritanya kita diperebutkan banyak cowok gitu. Emang game untuk cewek, diperebutkan pangeran kalau ini ceritanya. Ini bisa bermain dengan banyak orang? Yang ini kebetulan tidak, tapi kita ada game lain yang bisa main bareng dengan banyak orang. Yang ini berapa jumlah game yang sudah ada sekarang? Kita ada, kalau game yang sudah kita buat sih sudah ratusan ya. Tapi memang gamenya specifically beda-beda. Contoh yang game ini itu rata-rata user kita per hari spend hampir 55 menit di game ini. Kita ada sekitar 100 ribuan untuk user. pasar luar negeri maupun dalam negeri kan gamer ini kan banyak ya. Kalau di luar negeri itu pertumbuhan game di pasar internasional tuh menurut data 2019 30 miliar. Sedangkan di Indonesia 10 miliar. Ini momentum buat Arif sendiri ya? Betul. Jadi 2020 bahkan Indonesia tumbuhnya hampir 30%. Dan di luar negeri 20%. Jadi efektif sekarang industri game itu industri entertainment paling besar sebenarnya. Dari prosentase Dari banyak size. game yang seperti apa? Yang misalnya ini bercerita tentang dongeng gitu ya kalau ini ya. Terus kemudian ada yang mungkin ada fight gitu ya, kita ada fighting, gitu. Action gitu. Jadi yang paling banyak action, yang paling banyak prosentasenya yang mana? kebanyakan game kita fantasy sih. Oh, fantasy. Iya. Jadi kayak ini fantasy pangeran bawang merah bawang putih. Kita ada fantasy juga, kita pengen bikin pocong jadi keren. Jadi kita bikin gamenya pocongnya jadi keren. Nggak menyeramkan, jadi keren. Hantunya orang Indonesia itu kenapa banyak kan serem-serem ya? Iya, padahal bisa bikin kita keren, di kan? Amerika tuh Casper dan sebagainya lucu-lucu. Betul. Kenapa di Indonesia itu serem-serem?
kita juga mempertanyakan itu. Makanya kita akhirnya bikin sebuah produk yang pocong yang lucu tadi ya. Benar, pocongnya lovable kita bilang. Oh, pocong lovable. Oke. Nah, Prof, ini kan teman-teman yang luar biasa ya, Prof ya. Kalau bicara masalah ekonomi digital dan proses untuk 4.0 begitu ya. Nah, apa yang membuat market ini akan berkembang terus nantinya? Gini, Fit. Di dunia ini ketika terjadi disrupsi, itu ada yang melakukan eksploitasi, ada yang melakukan eksplorasi. Eksploitasi itu adalah melakukan berulang-ulang bisnis yang ada. Karena dia sudah besar, tetapi turun begitu. Terus saja dia exploit. Tetapi mereka, yang mereka lakukan adalah eksplorasi. Mereka mencari, yang kemarin masih kecil, pelan-pelan udah mulai besar tuh. Game-nya udah mulai besar. Nanti akan besar banget. Yang lama turun, dia naik begitu. Bahkan ketika dulu ada berita industri mainan anak-anak turun begitu ya, katanya banyak kan daya beli berpikirnya. Padahal pindah ke mereka, pindah ke game online begitu ya. Sudah terjadi hari ini. Jadi mereka ini menurut saya yang membuat mereka maju adalah karena mental mereka eksplorasi. Nanti kita bisa gali. Oke. Kita bisa gali. Kita break terlebih dahulu. Eksplorasinya ya. Ya pemirsa, pastikan Anda tetap bersama di Indonesia Economic Club sesaat lagi. Race now. LA Bold Limited Edition. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Shopee COD, Shopee COD. Pasti dijamin aman. Pakai Shopee COD. SA, love yourself. More style with change. More smooth and mild. More fun with pop. SA, love yourself. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Shopee COD. Pasti dapat gratis ongkir. Pakai Shopee COD. The innovation from Marlboro brings a taste like never before. New, innovative, smooth taste. Introducing the new Marlboro Advance. Smooth, redefined. Saat di luar rumah, kita lebih rentan terkena kuman. Apa? Kita bantu ibu ya. Yuk. Jangan biarkan kuman menghalangi kita untuk berbuat baik. Putuskan rantai penyebaran kuman. Dettol sabun keluarga berikan 100% perlindungan lebih baik, juga lembut di kulit, selalu terlindungi untuk berbuat baik. Mana yang lebih besar, matamu atau egomu? Mau didengar tanpa mau dengar, merasa paling juara, egomu yang bicara. Membantu komunitas nelayan memulihkan populasi ikan di terumbu karang, terkadang saya merasa sakit kepala, nyeri punggung, dan nyeri bahu. Panadol Extra membantu meredakan berbagai nyeri yang mengganggu, sehingga saya dapat terus membawa harapan bagi mereka. Siapa bilang yang mewah harus mahal? Baru, Sampurna 234 beda dari yang ada. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, cut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne. Dan udah gak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, yuk pelan-pelan dong makannya. Kita belum kebagian nih.
berasa lebih. Harpic disinfektan kamar mandi baru. Di kamar mandi ada kuman berbahaya dan noda membandel yang nggak bisa dihilangkan pembersih biasa. Harpic bersihkan 10 kali lebih baik untuk kamar mandi higienis. Coba Harpic disinfektan. The innovation from Marlboro brings a taste like never before. New, innovative, smooth taste. Introducing the new Marlboro Advance. Smooth, redefined. Bersama berasa lebih. The innovation from Marlboro brings a taste like never before. New, innovative, smooth taste. Introducing the new Marlboro Advance. Smooth, redefined. Semprot kuman di sini di sana, semprot dengan Dettol Spray. Kuman hilang, keluarga terlindung. Baru Dettol Disinfektan Spray, praktis melindungi keluarga. Dettol Spray. Mana yang lebih besar, mantapmu atau egomu? Mau didengar tanpa mau dengar, merasa paling juara. Egomu yang bicara. Bersatu lebih mantap, Magnum Filter. Membantu komunitas nelayan memulihkan populasi ikan di terumbu karang, terkadang saya merasa sakit kepala, nyeri punggung, dan nyeri bahu. Panadol Extra membantu meredakan berbagai nyeri yang mengganggu, sehingga saya dapat terus membawa harapan bagi mereka. Essay, love yourself. More style with change. More smooth and mild. More fun with pop. Essay, love yourself. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan di Indonesia Economic Club. Konsep sukses bagi setiap anak muda tentu berbeda. Dulu anak muda ketika selesai sekolah punya profesi dan tempat kerja impian tentunya. Nah, anak muda hari ini adalah generasi yang unik, dinamis, adaptif, namun juga challenging. Mayoritas dari anak muda hari ini memilih untuk menjadi pengusaha dan mendirikan startup. Ketimbang pekerja atau bekerja di pemerintahan atau di lembaga nirlaba. Prosentase ini di masa depan tentu akan meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan industri. Mengapa startup menjadi bisnis yang begitu diminati anak muda? Ruang lahirnya ide, gagasan, visi, ekspresi, koneksi hingga konsep yang trendy menjadi faktor anak muda tertarik mendirikan dan bekerja di startup. Baik, ini startup. Kalau bicara masalah startup, orang kalau anak muda sekarang pasti ditanya mau kerja di mana, mau menjadi seorang startup. Prof? Menjadi seorang technopreneur atau bekerja di sana. Ya, tentu saja ini karena kehidupan semuanya sedang berpindah ke sana. Semua berpindah ke dunia online, dunia digital. Ya, misalnya saja dunia kesehatan pindah ke sana, belanja pindah ke sana, banking pindah ke sana, semuanya pindah ke sana, pendidikan pindah ke sana. Jadi saya kira itu adalah sesuatu yang wajar karena kehidupan berpindah ke sana. Bahkan yang offline pun sedang menghadapi tantangan. Hari ini misalnya kantor cabang bank mungkin akan banyak ditutup. Tapi di lain pihak itu ada online banking tumbuh terus ya. Jadi saya kira karena dunianya memang sedang di sana. Itu pertama. Yang kedua, memang tidak membutuhkan banyak modal untuk mendevelop atau mengembangkan gagasan inti di awal dari bisnis ini. Tapi kalau mereka berhasil dan kelihatan ada tanda-tandanya, kemudian investor masuk. Jadi mereka bukan dengan perbankan. Perbankan memikirkan resiko. Kalau
kelompok itu yang namanya venture capitalist itu mereka malah senang begitu dia invest, tapi mereka sebarkan risikonya di beberapa venture. Satu jadi, wah sama-sama senang lah begitu kurang lebih. Ya. Nah, Prof, ini saya ada data terkait dengan survei World Economic Forum terhadap 56.000 anak muda berusia 15 hingga 35 tahun di kawasan ASEAN menunjukkan keinginan yang kuat untuk bekerja di sektor teknologi. Sebanyak 33% responden ingin bekerja untuk perusahaan rintisan atau startup dan mendirikan startup di masa depan. Angka tersebut berarti menunjukkan sekitar 2% dibandingkan jumlah responden yang bekerja saat ini yang mencapai 31%. Ini memang terbukti bukan hanya di Indonesia ya, tapi ini melanda seluruh dunia. Seluruh dunia. Bahkan ada data lain, Vita, bahwa sekarang ini Indonesia nomor 5 di dunia dalam menghasilkan startup. Ya, walaupun jarak nomor 1 dengan nomor 2-nya jauh sekali. Nomor 1 Amerika Serikat karena mereka punya Silicon Valley dan industri penopangnya. Bahkan kampus-kampus yang kelas utama ya, yang mengembangkan teknologi, matematika dan sebagainya, jadi cukup kuat. Jadi Amerika Serikat itu ada 82.000 startup. Kemudian nomor 2 India sekitar 10.000-an. Nah Indonesia itu nomor 5 setelah Inggris, Kanada. Nomor 5 itu adalah sekitar 2.000-an, sudah menghasilkan 2.200 startup. Jadi mereka termasuk di antaranya. Oke. Bicara masalah startup nih, Eviseri, Anda juga mendapatkan suntikan dana dari banyak investor. Saya agak amazed terhadap itu ya, dan banyak sekali investor yang tertarik dengan produknya Krishna ini. Bisa diceritakan prosesnya tidak untuk meyakinkan? Biasanya kan ada proses untuk meyakinkan para investor untuk mau begitu berinvest di teknologi yang Anda ciptakan, Krishna. Iya, jadi kalau tadi ya untuk menarik investor, yang pertama secara market size itu memang harus besar tadi secara industrinya kan. Tadi Indonesia merupakan negara kedua terbesar untuk di perikanan gitu kan, produsen. Kemudian kalau dari e-fishery sendiri kita mencoba untuk membangun sebuah ekosistemnya secara end to end. Jadi nggak hanya alat untuk mengefisiensikan atau meningkatkan produktivitas budidayanya, tapi kita juga bantu mereka untuk mendapatkan pendanaannya. Kalau kita dapat dengan mudah mendapatkan pay later gitu kan ya, kita kasih ke mereka kabayan, kasih bayar nanti untuk membeli pakannya gitu kan ya. Jadi inputnya kita bisa bantu mereka untuk dapetin pakan yang lebih murah karena akses informasinya kita buka, proses budidayanya kita efisiensikan, kemudian marketnya, ikannya kita juga bantu jualkan ke end customer-nya, sehingga end to end ekosistem ini yang coba kita bangun dan bisa meningkatkan industri perikanan itu sendiri. Dan ya tadi dengan teknologi kita bisa membuat semuanya bisa jauh lebih streamline. Oke, tadi sudah menyinggung masalah modal. Ada modal awal atau modal pribadi yang dikeluarkan cukup besar? Atau masih minta supply dari orang tua dulu di awal? Iya, jadi kalau di awal ya tadi karena saya sama co-founder e-fishery waktu itu karena kita berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja, bukan dari orang kaya. Jadi ya kita waktu bisnis sebelum lulus emang udah membuat bisnis tadi ya. Jadi, itu yang berenam tadi? Iya itu awal. Itu berenam. Terus kemudian ya itu bubar, akhirnya join sama Gibran untuk bikin e-fishery. Jadi ya awalnya kita start dari lomba dulu karena nggak punya duit sama sekali. Jadi kita juara di Indonesia sampai juara global di dunia di Belanda waktu itu. Jadi di sana udah dapat cukup modal untuk ya tadi bikin prototipe feedernya gitu kan ya. Kita mulai bikin produksinya, line jadi produksi. Jadi modalnya dari juara-juara itu tadi kejuaraan. Iya, di awalnya dapat award di situ digunakan sebagai modal. Iya benar. Jadi Jadi kemudian datang angel di situ, angel investor. Jadi setelah juara dunia tadi di Belanda, kemudian tahun 2016 kita masuk investor pre-series E, kemudian ya terakhir kemarin 2020 masuk series. Oke, Krishna. Kalau Arif, apakah dari orang tua lebih dulu membantu di awal? Tidak ada salahnya sebenarnya, begitu. Kalau kita dulu founder kita ada banyak, kita ada 18. 18? Jadi 18 founders ya. Semuanya suka game dan di awal sih kita patungan bareng sih. Jadi kita waktu itu patungan 130 juta. Patungan 130 juta. Cuma di awal founder kita tuh backgroundnya setengahnya teknis, setengahnya art. Jadi kita nggak ada orang bisnis. Jadi di awal-awal kita berpikir kalau bikin bisnis itu harus punya kantor yang keren. Jadi akhirnya kita sewa rumah harga 100 jutaan, duitnya habis. Akhirnya kita cuma gaji diri 50.000 waktu itu per bulan. 50.000. Jadi benar-benar modal itu dari patungan bersama. Lisa, apakah ada
modal dari family, orang tua di situ di awal? Ya, karena kita mulai juga sudah lumayan lama ya. Dari awal mulai usaha sebenarnya kita pakai sisihkan gaji. Jadi kita mulai dari ruang bengkel yang 2x2 ruangannya, employee-nya hanya berdua, mereka kerjanya gambar dan menjahit di belakang. Nah, seiring berjalannya waktu, kita melihat ada opportunity di sana. Dari situlah baru kita menawarkan kepada keluarga, mau nggak untuk invest, dan mereka juga ternyata mau invest untuk beberapa, akhirnya bergulung. Hitungannya tetap invest ya, Prof ya. Menarik, menarik. Keluarga aja ada hitung-hitungannya untuk invest ya, tidak sekedar minta ya apa Dan yang. pada waktu menikah itu pun ada modal keluarga besar yang ikut menyumbang begitu ya, begitu ya kurang lebih kan? Kira-kira begitulah. Baik, kita sambung lagi dengan visi dan misi mereka dan mimpi mereka yang belum tercapai di segmen terakhir. Kita break terlebih dahulu, Prof. Dan pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami. Minum Enervon Aktif diperkuat dengan zinc yang bantu hentikan pertumbuhan virus, serta dilengkapi vitamin C non-asidik dan B-kompleks untuk perkuat daya tahan tubuhmu setiap hari. Tiba bisa seru di rumah, ada rasa baru Oreo salted caramel, rasa baru pasti serunya, semua pasti suka. Essay, love yourself. More style with change. More smooth and mild. More fun with pop. Essay, love yourself. Membantu komunitas nelayan memulihkan populasi ikan di terumbu karang, terkadang saya merasa sakit kepala, nyeri punggung, dan nyeri bahu. Panadol Extra membantu meredakan berbagai nyeri yang mengganggu, sehingga saya dapat terus membawa harapan bagi mereka. The innovation from Marlboro brings a taste like never before. New, innovative, smooth taste. Introducing the new Marlboro Advance. Smooth, redefined. Apa masalah mencuci dengan deterjen? Kusam, masih ada noda, apek lagi. Itu karena deterjen aja nggak cukup. Baru, Vanis Oxy Action didukung oleh Dettol, hilangkan noda, cerahkan warna, serta hilangkan bau dan bunuh kuman. Di mesin cuci bisa. Yuk, kita buktikan. Tinta, coklat, kosmetik. Kita buat lebih sulit. Tuntaskan masalah dengan Vanis Oxy Action setiap mencuci. Hilangkan noda, dan cerahkan warna. Keringat dan kumas? Pakai Vanis Oxy Action didukung oleh Dettol setiap mencuci. Bau hilang dan bunuh kuman. Buktikan Vanis dengan multi power didukung Dettol. Vanis. Mana yang lebih besar, matamu atau egomu? Mau didengar tanpa mau dengar, merasa paling juara, egomu yang bicara. Bersatu lebih mantap, Magnum Filter. Tolong coklat Cadbury-nya 1. Terima kasih. Ungkapkan terima kasih dengan Cadbury Dairy Milk. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, cut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, yuk pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Siapa bilang yang mewah harus mahal? Baru, campurkan 234, beda dari yang ada. Apa masalah mencuci dengan deterjen? Kusam, masih ada noda, apek lagi. Itu karena deterjen aja nggak cukup. Baru, Vanis Oxy Action didukung oleh Dettol, hilangkan noda, cerahkan warna, serta hilangkan bau dan bunuh kuman. Di mesin cuci bisa. Yuk, kita buktikan.
tinta, coklat, kosmetik. Kita buat lebih sulit. Tuntaskan masalah dengan Vanish Oxy Action setiap mencuci. Hilangkan noda dan cerahkan warna. Keringat dan kumas? Pakai Vanish Oxy Action didukung oleh Dettol setiap mencuci. Bau hilang dan bunuh kuman. Buktikan Vanish dengan multi power didukung Dettol. Vanish. The innovation from Marlboro brings a taste like never before. New, innovative, smooth taste. Introducing the new Marlboro Advance. Smooth, redefined. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, ya pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Minum Enervon Aktif diperkuat dengan zinc yang bantu hentikan pertumbuhan virus, serta dilengkapi vitamin C non-asidik dan B kompleks untuk perkuat daya tahan tubuhmu setiap hari. Siapa bilang yang mewah harus mahal? Baru, Sampurna 234 beda dari yang ada. Sampurna 234. Semprot kuman di sini di sana, semprot dengan Dettol Spray. Kuman hilang, keluarga terlindung. Baru Dettol Disinfektan Spray, praktis melindungi keluarga. Dettol Spray. The innovation from Marlboro brings a taste like never before. New, innovative, smooth taste. Introducing the new Marlboro Advance. Smooth, redefined. Kembali di program The Indonesia Economic Club. Di segmen terakhir ini saya ingin mendengarkan seperti apa mimpi yang belum tercapai dari anak-anak muda yang ada di studio kali ini. Baik, wanita terlebih dahulu, Lisa, akan dibawa kemana UMKM ini setelah pandemik? Mimpi apa yang belum tercapai? Setelah pandemi berlalu, saya sih sebenarnya pengen ekspansi untuk di luar Indonesia. Seperti yang tadi saya bilang, untuk ekspor ke Australia, dan saya juga ingin memasuki market ASEAN sih. Karena di situ sebenarnya produk-produknya seharusnya diminati, tapi kita belum pernah kesampaian untuk memasukkan Prabu ke negara-negara tersebut. Dan juga saya ingin mengedukasi masyarakat Indonesia yang sekarang ini mereka punya konotasi barang impor lebih baik daripada barang Indonesia. Dan itu tidak benar ya. Walaupun harga mereka lebih mahal, belum tentu mereka lebih baik. Itu yang saya ingin ajarkan kepada rakyat Indonesia sih sebenarnya. Oke, ini kalau dilihat dari kombinasinya ada sepatu laki-laki dan putih itu perempuan ya, ini dipakai Lisa ya. Oke, baik. Dan yang penting adalah yang tertulis di kaosnya. Coba sedikit. Yang tertulis di kaosnya, ini Prabu. yang dibangun nama asli Indonesia. Ya, nama asli Indonesia. Baik, Arif, what next? Kapan launching game baru lagi? Kalau game baru tahun depan kita bakal launching di next gen console PlayStation 5. Kita bakal launch, tapi kalau mimpi terbesar yang pengen dicapai sih sebenarnya kalau dari kami di Agate, mimpi kami kan ingin membuat dunia lebih bahagia. Ingin membuat dunia lebih bahagia. Dunia lebih bahagia. Saat ini kita berhasil bikin produk-produk yang membuat orang main senang kan. Nah, kita berusaha berpikir bagaimana caranya kita bisa membuat orang bekerja lebih senang atau belajar lebih senang. Jadi kita masuk ke area kita bilang gamification. Jadi gimana caranya membuat orang-orang, teman-teman yang lagi di kantor mungkin lagi capek untuk dia bisa bekerja sambil bermain, atau yang lagi belajar di rumah bisa belajar sambil bermain. Kira-kira itu sih mimpi kami. Kalau saya ditawarin habis kerja suruh main, saya tambah stres kok. Soalnya saya nggak bisa. Oke, di kaosnya juga ada Agate ya? Agate, ya. Oke. Krisna, apa langkah berikutnya setelah IPO nanti? Iya, jadi kalau mimpi besar kita, misalnya di Fishery kita percaya bahwa ikan ini adalah sumber protein masa depan dunia. Karena ya tadi ikan ini sumber protein yang paling efisien dibandingkan sumber protein lainnya gitu. Karena dengan manusia makin banyak ya kita membutuhkan
gimana cara menghasilkan sumber protein yang paling efisien. Kemudian untuk memproduksi ikan kita juga nggak bersaing gitu kan ya, tinggal di dalam air gitu dengan ikan ya. Jadi tempat tinggalnya juga berbeda dengan kita. Jadi di sana makanya kenapa kita percaya dan pengen mendorong aquaculture terutama budidaya menjadi salah satu produsen protein hewani terbesar dunia. Kemudian yang kedua adalah gimana caranya kita bisa membuat sebuah teknologi yang menyelesaikan masalah fundamental, masalah pangan, ketahanan pangan untuk membantu masyarakat di daerah gitu. Ya slogan kita tumbuh bersama petani. Jadi ketika company-nya tumbuh, ya pengennya petani-petani di daerah ini bisa tumbuh juga dengan teknologi yang kita ciptakan, dengan informasi yang coba kita buka ke mereka dengan fasilitas-fasilitas pendanaannya, akses mereka bisa beli pakan di mana aja dengan harga yang jauh lebih murah, dan mereka bisa jual ikannya juga kemana aja dengan harga yang lebih kompetitif. Jadi dibangun ekosistemnya. Jadi di ekosistem ini yang pengen kita bangun untuk bisa menumbuhkan petani-petani. Aviary ya? Iya, jadi aviary tumbuh bersama petani. Tumbuh bersama petani. Prof, panjang lebar kita sudah bicara malam hari ini. Mungkin ada catatan khusus yang Prof akan sampaikan. Ya, silakan sebagai Prof. kesimpulan dari semua ini ya. Baik. Inilah catatan Renald Kasali. 1998 saat dilanda krisis moneter dan krisis multidimensi, kaum muda Indonesia saat itu mulai berwirausaha. Sebutannya adalah UMKM. Dari bakso sampai kebab. Model bisnisnya adalah gerobak Chais atau franchise mini. 20 tahun kemudian, nama panggilannya bukan lagi UMKM, melainkan startup. Menandakan adanya unsur teknologi dan hanya kecil di permulaan. Setelah itu, niatnya harus menjadi besar. Model bisnisnya pun berbeda. Platform, bukan korporasi. Ekosistem, bukan supply chain. Venture, bukan kredit bank. Automation, bukan operation. Orkestrasi, bukan lagi manajemen. Bahkan mobilisasi melalui sosial media, bukan sekedar marketing. Namun anak muda, ingatlah petuah ini. Kelihatannya keberhasilan orang lain mudah dipelajari, namun faktanya kegagalanlah yang gampang ditiru. Jadi kalau mau jadi, jangan menjadi peniru. Ide juga bukan segalanya, melainkan how to make it happens. Gaya hidup mewah juga bukan magnet. Ia adalah beban, sebab pendapatan naik turun. Tetapi biaya gaya itu tetap. Tetapi inilah waktumu anak muda. Kala yang tua memilih stay at home. Bergeraklah, explore, temukan dunia baru. Bidik segmen yang belum terlayani, buang lemak-lemaknya dan gunakan cara-cara baru. Sebab setiap zaman ada orangnya. Dan setiap orang ada waktunya. Dan kini adalah saatnya bagi kaum muda. Terima kasih Prof. Renald Kasali, terima kasih banyak buat Arif Widyasa, Agate Internasional, terima kasih buat Lisa Terima kasih Yuni, telah menjadi inspirasi Prabu Indonesia, dan terima kasih buat Krishna Aviary. Salam buat teman-teman semuanya. Baik, Prof, sepertinya kita harus tutup acara malam hari ini. Dan terima kasih kepada semua narasumber dan pemirsa yang sudah menyaksikan program di Indonesia Economic Club. Sampai jumpa pekan depan di jam yang sama pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.